Hai, di sini saya Dimas Wildan. Di sini saya akan membuat podcast, yaitu podcast yang membahas kenapa sih kok bisa cinta itu membuat bucin ya. Ya, di sini ketika kita jatuh cinta, otak kita kacau balau kayak orang mabuk. Kita cinta sama dia, kita serius sama dia, kita sayang sama dia. Tapi pada saat yang sama kita penuh dengan kecemasan, takut ini, takut itu. Takut dia diserbu sama orang lain, takut kita cuma mau dimain-mainin aja, takut dia mau PHP. Menurut yang saya amati, seperti menurut para ahli medis, ahli biologi, neurosaintis, dan apapun itu namanya, ya saya juga tidak tahu apa itu. Ya, mereka pada saat kita jatuh cinta itu disamakan seperti ketika kita lagi ngefly kayak mabuk gitu. Hormon badan kita tuh nggak seimbang, kacau balau kemana-mana. Ada yang namanya adrenalin, ada namanya norepinefrin, ada namanya dopamin, terus juga kortisolnya meninggi, serotonnya menurun. Itu menurut para ahli medis. Ketika jumlah serotonin menurun di kepala kita jadi terfokus, terfiksasi sama satu orang, terkonsentrasi, nggak bisa mikir hal yang lain lagi. Akibatnya pekerjaan kita itu berantakan, studi kita juga jadi nggak perform seperti sebagaimananya, tanggung jawab kita lalaikan. So it's very big change. Ini yang membuat kita kacau. Kenapa? Karena otak kita lagi mabuk. Ya, itu benar, mabuk. Inilah alasan kenapa di awal jatuh cinta kita biasanya melakukan hal-hal yang kita tidak duga. Kayak kita selalu mengiyakan maunya orang yang kita sukai, orang yang kita cintai. Kita selalu mengalah sama dia. Apapun yang dia minta kita lakukan. Bener gak? Tiap hari chattingan terus sama dia, atau tiap hari menghabiskan terlalu banyak uang buat dia. Wow, ini buruk, man. We can be another creature. Kita kreatur yang berbeda, makhluk yang berbeda lagi demi orang yang kita cintai. Ini yang membuat makanya kita sering dengar cerita-cerita di koran atau media massa, kisah percintaan yang berakhir tragis lah, atau terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan lah, atau misalnya kayak memberikan segalanya demi orang yang disayangi inilah. Ya, karena otak kita dimabukkan dengan itu semua apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita jatuh cinta, saya percaya percintaan itu harus mengandalkan logika guys. Kalau kita nggak tahu apapun, nah dari tadi saya menceritakan ini, kemungkinan besar kita akan keliru kalau tidak tahu. Kita akan melakukan hal-hal yang salah lagi pada saat jatuh cinta, atau pada saat kita mencintai seseorang di awal hubungan. Nah, kita nggak mau kayak gini. Saya tidak mau kalian melakukan hal-hal yang merugikan. Tapi kalau kalian tidak diberi motivasi seperti ini, motivasi guys, kalian pikirkan itu cinta, itulah ketulusan, itulah pengorbanan, itulah kasih sayang. No, bukan. Anda melakukan itu karena Anda mabuk, karena pikiran Anda itu sedang halu istilahnya. Misalkan Anda sedang ditutup oleh kabut karena kemabukan hotel biokimia yang dari tadi saya ngomong itu, yang awal ahli biomedis itu. Disinilah bahayanya jatuh cinta. Saya bukan lagi bilang jangan jatuh cinta, bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah coba kita mesti kenalin deh apapun gelora yang ada dalam tubuh kita. Pikirkan itu cinta, sayang, dan segala macam itu. Mungkinan karena gejala-gejala kimia yang ada di tubuh kita sendiri. Saya
Saya cuma bisa menceritakan sekilas supaya Anda aware bahwa bukan cinta yang lagi mengalir di setiap pembuluh darah itu, bukan cinta yang mengalir itu, melainkan adalah kimia. That's right, chemical. Makanya orang bilang namanya love is chemistry. It's actually chemistry yang ada di badan kita. Ya, jadi I want you to know, every time you fall in love, bukan love-nya yang membuat Anda jadi tergila-gila sama seseorang, tapi kita sedang dimainkan oleh biokimia itu di dalam diri kalian. Ya, itu yang menjadikan kalian jatuh cinta, terus tergila-gila, mabuk, dan menjadi bucin. Nah, mungkin dari penjelasan saya yang sedikit gak jelas tapi ya kayaknya bermakna, ya sekian deh. Ya mungkin aja bisa ada pelajaran buat kalian. Sekian dari saya, bye.